Sampah menjadi masalah bagi banyak pihak, tapi tidak untuk mereka. Kita masih tahu bagaimana suara dari mereka yang kemudian mencari rezeki juga dari sampah. Namanya siapa? Ibu siapa? Wartima. Ibu Wartimah. Bersama saya Ibu Wartimah. Berapa lama setiap hari untuk nyari rezeki di sini? Ya, singabit jam pitu Jam 2 habis jam sampai jam pitu sampai jam 5. sampai jam 5. Oh, Ibu Wartimah biasa dapat dari sampah di Bantar Gebang sampai berapa banyak, Bu? Ya, kalau lagi enakan ya 60 kalau enggak. 60.000 Iya. per ini satu gini. Iya. Apa bolak-balik? Iya, bolak-balik. Oh, bolak-balik. Berapa kali? Sini Bu, sedikit Bu. Nih, takutnya maju sedikit Bu. Sedikit sini Bu, mulai maju sedikit. Ibu Wartimah dikit maju dulu. Ya, sini Bu sama saya Bu. Ibu sini dulu. Ibu sini dulu. Bu, Ibu Wartimah tadi bilang 60.000 satu hari. Iya. Kalau bolak-balik berapa kali bawa ini? Udah kira-kira ada 20 gendongan. 20 kali. Iya. 20 kali satu hari berapa jam, Bu? Ya, berapa jam Sekitar ya? 5, 6, Ada 10 10 jam. jam. Bapak. Dapatnya 60.000 20 kali bolak-balik setiap hari, Bu ya. Iya. Jadi di sini rezekinya. Iya. Kalau makin banyak sampah, makin banyak rezeki. Yang dicari apa, Bu? Plastik. Ini plastik mainan. Jualnya kemana? Boleh di sini aja. Waduh. Jadi kalau buat Ibu sampah itu seperti apa, Bu Wartimah? Ya sampai apa ada miliknya, Pak. Dapat banyak. Jadi rezeki ya? Iya, Ibu tinggal di mana? tinggal di Serang. Oh gitu. Jadi di sini juga bolak-balik cari. Iya, bolak-balik. Keluarga di sini nyari sampah juga. Makasih Bu Wartimah ya. Iya. Oke, silakan Bu, mungkin mau cari lagi atau mau bolak-balik lagi, Bu. Namanya siapa? Agus Setiawan, Oh alah, udah berapa lama kerja jadi di UPST? 2008. 2008. Ini truk keberapa bolak-balik dari Jakarta? Apanya, Pak? Ini bolak-balik dari Jakarta? Iya, Udah berapa kali? udah baru sekali. Dari jam berapa tadi? Dari pagi. Ini berapa ton? Berarti juga gak ngeliat tonnya sih, Pak. Berapa ton? Ada kali ya, Pak. Masa 8 ton, 10 ton. Ini 8 ton, 10 ton. Berapa tadi berombongan, berapa banyak? Apanya, Pak? Berapa truk yang bareng sama Mas? Tadi bareng sih tadi tuh. Banyak sih, Pak. Berapa? Banyak tadi ada 10 Pak tadi. Ada 10? Ah, ada yang buang sono separuh sih kan. Jadi ini tiap hari begini sampahnya campur ya? Iya, campur enggak nih pasar doang sih, Pak. Dari pasar? Pasar doang. Mana tadi? Dari Gambir. Ini pasar Gambir 8 ton. Bukan pasar ininya, pasar Petojo Ilir. Pasar Petojo Ilirnya Pasar 8 Jaya. ton. Maaf. Pasar Jaya Petojo Ilir. Ini baru satu pasar. Pasar Jaya Petojo Ilir. Iya. Ini 8 ton sendiri. Ah, Baru satu kali sekali. dari Jakarta. Tiap hari. Tiap hari guys. Ya nggak aneh ya kalau sampai ribuan ton ya. Enggak, sampai. Makasih Mas ya. Iya, Pak. Baik, saya akan coba untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang kemudian akan menanggapi bagaimana kritik soal pengelolaan sampah DKI Jakarta yang disampaikan oleh beberapa pihak. Assalamualaikum Pak Anies, apa kabar? Aduh Pak Anies, sehat Pak? Baik. Pak, saya mau, nih udah pos belum masih? Masih Pak, sedikit mau tanya, masih bisa tersenyum dan bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah sampah setelah dikomparasi dengan kota yang lebih kecil, gimana caranya Pak Anies? Ya pokoknya kita ini kalau menjalani tugas itu jalani dengan ringan, ikhlas, rileks saja. Jadi prinsip saya dari dulu sama, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi kalau dipuji juga jangan kemudian jadi wah besar kepala. Kalau dicaci juga rileks saja gitu. Dari mulai reklamasi sampai sekarang nih Pak Anies? Dari dulu, dari kapanpun saya mengatakan dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Anda boleh lihat di Twitter. Itu mungkin tahun 2013. Betul. Jadi bukan barang baru. Tapi bisa tetap konsen untuk menyelesaikan masalah sampah Jakarta yang katanya Bukan hanya anggarannya soal gendut sampah. dan lain-lain. Bukan hanya sampah semuanya. Bukan hanya sampah dan saya mengajak pada semuanya biasakan untuk bagi masyarakat semua objektif,
bicara dengan data, dengan fakta, hindari framing. Dan itu nantinya akan membuat kita juga lebih jernih. Dan bagi saya juga begitu. Termasuk ketika Anda menyergap tanpa ada persiapan, ya kan? Ini kan Anda nyergap tanpa persiapan, tanpa janjian. Bersama dengan teman-teman yang ya lain. biasa-biasa aja gitu. Anda mengerjakan, insya Allah seperti itu. betul, Anda mengerjakan tugas Anda, saya mengerjakan tugas saya. Jadi justru menurut saya itu yang harus penting dijaga. Artinya ketika berkembang framing macam-macam, itu temporer. Nah, saya sering mengatakan, saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media hari ini. Saya lebih khawatir apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena ditulis sosial media hari ini, 2 minggu lagi orang lupa. Tapi ketika ditulis sejarawan, mereka mengumpulkan dengan data yang lengkap. Dan saya harus mempertanggungjawabkan kepada anak-anak saya, generasi saya, dan pada Allah yang Maha Kuasa. Itu yang saya lebih fokuskan daripada framing-framing media sosial. Betul. Gitu ya. Pak Anies kan suka, Pak Anies satu saja Pak Anies, detail bagaimana caranya memilih kritik yang konstruktif dan sama sekali tidak substantif. Bagaimana caranya? Karena banyak sekali pihak-pihak yang memberikan kritik itu nggak konstruktif gitu, tanpa data dan fakta tadi yang jelas. Sebenarnya biasa aja ketika kita melihat, kita kan tahu data. Jadi pada saat seseorang mengatakan sesuatu, pada saat itu kita tahu, oh ini tidak objektif. Oh ini objektif, dingin begitu. Jadi kalau datanya sudah nggak benar, sudah melebihi dari fakta yang ada dari Pemprov DKI, itu dilupakan. Diterima bukan tapi dilupakan, tidak artinya ya berarti tidak ada objektivitas di situ. Dan kalau tidak ada objektivitas, maka validitasnya turun dong. sekaligus datang dari anggota DPRD. Misalnya, ya dan seringkali kalau begitu cerminan dari dirinya. Misalnya nih kemarin anggota DPRD. Saya pergi ke luar negeri, mereka bilang ke luar negeri nggak ada gunanya. Sesungguhnya dia sedang mengatakan pengalaman dirinya, bahwa kalau dirinya pergi nggak ada gunanya. Karena itu ketika melihat orang lain pergi, kira-kira ya seperti dirinya. Lah kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ceramah sana sini, ya jalan-jalan aja gitu. Saya ke sana justru menceritakan tentang Indonesia, mengundang orang untuk berkegiatan ekonomi di sini. Bahkan insya Allah kita akan membawa Formula E ke sini. Nah, itu contoh sebetulnya kritiknya adalah pengalamannya. Kata-katanya adalah ekspresi dari hatinya. Jadi kalau anggota dewan ngomong itu kita bisa tahu lah kira-kira ya. Tidak semua anggota dewan seperti itu. Tapi enggak dong. Anggota dewan tuh banyak juga yang bagus. Saya ketika di DKI ini menemukan banyak anggota dewan yang memahami masalah secara detail, memperjuangkan aspirasi rakyat dengan baik, dan serius datang ke kantor saya pagi-pagi itu. Anggota dewan itu sering berdatangan membawa aspirasi masyarakat. Saya temui mereka. Sayangnya yang seperti ini nggak muncul di media. Yang muncul di media? Ya. Jadi good news doesn't make it into news gitu. Ya, jadi yang muncul begini-begini nih. Sehingga kesannya anggota dewan itu semuanya kontra dengan Pemprov. Dan lain-lain. Tapi juga yang kontra-kontra itu kalau di depan media, kalau pas datang sama saya, Bang, kita tuh sebetulnya sama-sama, Bang, gitu. Alah biasa lah gitu. Jadi masih optimis ya Pak untuk menyelesaikan masalah dengan anggaran yang ada, dengan semua SDM yang ada bisa selesai. Nggak perlu dengan bantuan pokoknya santai. Kita jalanin dengan baik. Dan selalu siap untuk kitanya sendiri harus selalu siap secara mental, secara pikiran untuk menghadapi apapun. Termasuk ketika reportase khusus tanpa ada janjian langsung, ya harus dijawab. Jadwal Bapak bekerja sangat padat, jadi mohon maaf kami sebagai wartawan pasti harus mengikuti kalau nganggur fasilitas. dosa malah. Nah itu dia Bapak, betul. Gitu Terima ya? kasih Pak Anies Yuk. Assalamualaikum Pak. Baik.